Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman di sini udah hadir semua ya. Mungkin bisa Ibu buka dulu. Eh, Pertama-tama kita sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya setelah tidak bertemu selama seminggu? Teman-teman gimana nih kabarnya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin langsung aja kita presensi ya teman-teman. Ibu panggil satu-satu. Absen pertama yaitu Sukri Bahar, hadir. Hadir, Bu. Alfaisa, Hadir, Ibu. dan Nia Novalina. Hadir. Kinanti Puja, Hadir, Ibu. Dilista Virji. Hadir, Ibu. Oke, karena udah hadir semua dan on cam semua, mungkin kita langsung mulai eh, untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu. Teman-teman, apakah share screen-nya udah terlihat? Masih login. Suaranya. Belum, Ibu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Sudah. Jadi pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai pengelolaan kearsipan, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum tentang atau udah pernah dengar belum tentang pengelolaan kearsipan? Pernah dengar Ibu beberapa kali. Oke, udah dengar beberapa kali. Nah, teman-teman, dari gambar yang ada di layar nih, kira-kira apa sih perbedaan antara gambar yang di sisi kiri dan di sisi kanan? Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Mungkin cara penyimpanannya Ibu, Cara maksudnya kalau yang penyimpanan. kiri itu kayaknya pakai map terus, bukan map Hah? apa sih? Oke, Kayak map terus yang kiri itu pakai untuk arsip sendiri itu loh Ibu. oke. Dari teman-teman yang lain? Itu sepertinya pengasipan, Ibu. Kayak ada guide, ada mapnya, seperti itu, Bu. Itu filing kabinet sepertinya, Bu. Oke, teman-teman, rata-rata udah hampir benar ya, teman-teman. Jadi sebenarnya di sisi kanan dan di sisi kiri itu sedikit berbeda ya, teman-teman. Ada di mana kalau teman-teman lihat nih di sisi kanan tuh ada tangan yang lagi ngapain tuh, lagi beres-beres atau ngapain. Nah, di sisi kiri itu nggak ada. Nah, yang di sisi kiri itu namanya arsip, teman-teman. Nah, yang di sisi kanan itu namanya kearsipan, seperti itu. Nah, dari yang udah Ibu jelaskan tadi, kira-kira apa sih perbedaan dari arsip dan kearsipan dari gambar ini nih? Kan udah dijelasin tuh tadi ada yang kiri nggak ada lagi ngapa-ngapain Bu tangannya, yang kiri yang kiri maaf ada nggak hanya dokumen, dan yang kanan ada tangan tuh lagi ngapain. Kira-kira apa sih perbedaannya antara kearsipan dan arsip? Oke, Kinanti Puja.
Menurut saya arsip itu kearsipan itu sesuatu yang buat arsip gitu sistemnya alat atau sistem buat naruhnya. Tapi kalau arsip itu sekumpulan dokumen-dokumen atau kertas-kertas kayak gitu. Oke, benar sekali Kinanti Puja. Dari kita seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu terangkan lagi di slide selanjutnya. Apakah slide selanjutnya udah terlihat teman-teman? Udah ya? Oke. Nah, arsip itu menurut Delianji di Kamus Administrasi Perkantoran, arsip itu merupakan kumpulan dari warkat yang mana warkat itu tuh disimpan secara teratur, terencana, dan mempunyai suatu nilai kegunaan agar setiap kali mereka dibutuhkan itu dapat ditemukan kembali seperti itu. Nah, sedangkan kearsipan menurut Wersanto itu merupakan proses kegiatan pengurusan atau pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga arsip dapat ditemukan kembali secara cepat seperti itu. Jadi kesimpulannya arsip itu kumpulan warkapnya. Nah, kearsipan itu adalah proses kegiatan pengurusan seperti itu. Nah, arsip itu memiliki atau warkat itu memiliki 3 syarat teman-teman. Yang pertama disimpan secara berencana dan teratur, mempunyai suatu kegunaan dan dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat. Nah, sistem penyimpanan arsip. Nah, arsip tadi itu kan syaratnya itu disimpan secara berencana. Nah, disimpannya itu dengan menggunakan sistem penyimpanan arsip. Menurut Tambe 2008, sistem penyimpanan arsip itu merupakan sistem yang dipergunakan untuk menyimpan arsip agar kemudahan kerja itu dapat diciptakan dan penemuan arsip sudah disimpan dan dilakukan secara baik seperti itu. Nah, sistem penyimpanan arsip itu mempunyai tujuan teman-teman. Yang pertama yaitu menghemat waktu, yang mana penyimpanan dan penemuan kembali arsip itu dapat dilakukan dengan mudah. Lalu yang kedua ada menghemat tenaga, artinya penyimpanan dan penemuan kembali arsip itu tidak terlalu banyak dan menghabiskan tenaga. Lalu yang ketiga yaitu menghemat tempat, yang artinya penyimpanan arsip itu tidak membutuhkan ruangan yang luas dan peralatan yang banyak karena arsip yang disimpan hanyalah arsip yang bernilai guna saja. Seperti itu. Nah, untuk ciri-cirinya dan atau kriterianya itu ada 7 ya teman-teman, bisa dilihat di layar, yaitu yang pertama tidak memakan tempat, lalu sederhana dan praktis, mudah dicapai, digapai, diambil, terus ekonomis, cocok dan tepat guna, fleksibel, dan aman. Seperti itu. Kira-kira sampai sini apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Ibu. Oke. Dari saya Sudah, cukup, Ibu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jenis-jenis arsip teman-teman, jenis-jenis arsip itu ada 5, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi, yang kedua berdasarkan nilai guna, yang ketiga berdasarkan subjek, yang keempat berdasarkan bentuk dan wujudnya, dan yang kelima yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, dari kelima jenis arsip yang Ibu sebutkan tadi, Ibu mau memberikan penugasan mandiri kepada masing-masing murid di sini, yaitu yang pertama, masing-masing murid mendapatkan satu jenis arsip. Nah, untuk jenis arsipnya nanti ada 5, masing-masing akan kebagian satu-satu, dan untuk pembagiannya itu bebas teman-teman, dari teman-teman mau entah itu mau di-spin atau mau ditentuin PJ-nya itu juga boleh. Nah, yang selanjutnya analisislah arsip tersebut mulai dari pengertian, macam-macam, kegunaan, beserta contohnya. Kumpulin analisis tersebut itu dalam bentuk PDF maksimal H-1 sebelum pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Lalu minggu depan akan dikhususkan untuk presentasi analisis yang sudah teman-teman kerjakan
tadi, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan nih terkait penugasan mandiri? Dari saya cukup jelas, Ibu. Oke, cukup jelas. Tidak Dari ada, Mbak Ibu. Alfaisa? Ibu izin bertanya, itu nanti penugasannya itu bentuk PDF saja ya Ibu. Jadi nanti untuk setiap siswa itu untuk jenis arsipnya nanti kita milih sendiri atau dipilihkan atau nanti kita spin aja ya Ibu. Oke, nah untuk pengumpulannya itu dalam bentuk PDF, tidak perlu menggunakan PPT atau apa, teman-teman hanya cukup PDF saja dan untuk pembagiannya itu nanti kesepakatan teman-teman nih mau apa tergantung dari teman-teman gimana Ibu bebaskan. Lalu untuk presentasinya itu minggu besok itu tidak menggunakan PPT dan teman-teman hanya menyampaikan aja nih secara langsung di depan kelas karena minggu depan itu kita pertemuan secara offline ya teman-teman. Jadi teman-teman persiapkan untuk presentasinya dan juga nanti ada sesi tanya jawab hanya 2 menit mungkin seperti itu. Ya, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi. Sudah cukup Ibu. Oke, dari teman-teman juga sudah cukup ya. Oke, mungkin karena udah cukup jelas dan waktunya sudah mau habis, mungkin Ibu izin tutup. Namun sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa dulu terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu.